Yang mulai Oke ya. Selamat malam, selamat ketemu lagi di acara kita. Tok tok. Tok tok. Kayaknya kita lagi nggak match ya. Kita lagi di dalam acara kita malam hari ini, yaitu di Tok Tok Live. No gosip. No gosip. Ini kan kita berdua doang ya. Biasanya kita itu selalu punya teman ngobrol. Di rumah kita nggak mungkin kita ngobrol berdua. Bosan kan ngobrol sama lu dong? Enggak sih. Enggak. Oke. Tim kreatif ganti. Siapa nih teman ngobrol kita nih? Ya, hari ini kita bakal ngundang satu orang tamu. Gua nggak dong. Dari dunia lain, bukan dunia lain gitu. Dari kaum muda lagi. Iya benar. Ya, orangnya cakep. Kayaknya yang kita undang cakep-cakep deh. Nah, orangnya kayak apa? Kayak pantun. Jalan-jalan ke kota baru. Cakep. Nah, itu. Ya. Jadi dia ini pinter. hobinya nyanyi ya, Bro? Iya. Dia hobinya nyanyi. Terus aktif juga di sosial media dan followersnya itu 6,2 juta. Ya. Sisanya fiktif gitu ya. Sisanya fiktif. Ya, 6,2 juta. Tolong yang di belakang kamera kalau mau ketawa aja ya. Nggak usah ditahan. Kalau nggak garing ya. Oke. Mari tanpa berlama-lama, Bro. Kita tampilnya. Eng. Kaget. Kayak Joko. Nggak boleh sebut merek lagi. Ya, oke. Mana tepuk tangannya semuanya. Welcome, Ibu Jenny. Ibu Jenny, selamat datang. Jenny Wu, bukan? Jenny Wang loh. Jenny Wang. Jenny Salim. Ya namanya lu siapa sih namanya sebenarnya? Jenny doang sebenarnya. Kok ngajak ribut? Ayo. Udah garing nggak ya? Jadi KTP-nya Jenny doang gitu. Jenny aja gitu. Jenny aja. Oh, Jenny aja. Oke, Jen. Jadi kita langsung ya tanpa berlama-lama. Tapi biasanya ini, Bro. Pantun. Memulai dengan sabar. yang rambutnya apa tuh? Gimbal. Itu gombal. Oke, aku ada gombal buat kamu, tapi aku mesti lihat contekan, nggak apa-apa kan? Boleh. Tolong yang mau muntah silakan ya. Oke. Udah muntah duluan? Belum. Mana ya? Nunggu ya. Kaget. Oke nih. Kamu main TikTok itu sejak kapan sih? Nggak main TikTok akunya. Oke, lanjut. Serius akunya contoh? Nggak mau ya? Nggak mau. Oh yaudah. Kamu sengaja ngilang ya biar dicari? Enggak juga sih. Oke, langsung aja. Kayaknya nggak berguna sih. Nggak tembus ya. Susah digombalin. Maunya usaha. Oke. Oke. Alah. Karena saya nggak berhasil hari ini. Mau bahas apa hari ini? Kita bakal. Tapi ini sebelum pembahasannya kita mau jelasin dulu dong, Bro. Kalau kali ini mungkin di TTL bakalan beda. Bedanya tuh sebenarnya ada minumnya doang sih. Jadi setiap pertanyaan. Biasanya nggak ada minum ya? Ada. Kan mereknya Konidin. Oh iya. Ya, kita bakalan menjawab satu pernyataan. Truth or drink lah ya. Ya gitu. Ya. Jadi kalau lu nggak bisa jawab, lu harus minum. Enak dong kalau minum. Tunggu dulu. Jadi sebelum kita ditutup acara ini, minuman kita disponsori ya ini non alkoholik ya. Ini sari apel. Mana kameranya? Ini sari apel. Ya, jadi mereknya ditutup dulu. Oh iya, ini mereknya di sini. Non alkoholnya yang ditunjukin. Nanti bisa di zoom. Kamera mana ini ya? Nah. Nggak tahu lah. Pokoknya ada lah ya. Non alkoholik ya. Kemudian workaholic ya minumannya. Di sini ada air kunyit plus adalah pokoknya. Iya ada. Pokoknya minuman misterius. Iya. Jadi dia harus diminum. Kalau tidak mau menjawab. Oke, pertanyaan pertama. Tidak mau menceritakan gitu ya. Pertanyaan pertama adalah apa tema kita, Bro, hari ini? Oh iya, sorry. Ya, temanya kita akan membahas tentang gaya hidup anak muda Kristen.
Gaya hidup anak muda zaman Kristen. Atau kalau aku boleh bilang itu kayak the confession of a sinner gitu. Itu bahasa kerennya? Atau ya, aku juga bingung itu maksudnya. Artinya apa? Nah, pokoknya confession aja lah. Oke. Ngaku aja lah ya. Ngaku dengan jujur ya. Nah, dengan jujur. Kalau nggak mau cerita ya silakan. Di situ kita udah sediakan kopi gitu. Ya. Berarti boleh minum yang ini ya? Enggak, itu nggak boleh. Belum boleh. Bukan itu buat cuci mulut. Jadi yang di gelas-gelas dulu. Oke. Yang imut-imut itu. Dari siapa? Dari lu duluan. Gaya hidup anak muda, apalagi yang berkaitan dengan ulala gitu ya. Ya, gaya hidup anak muda Kristen. Oke, kalau ngomong soal lifestyle ini kan ngomong soal hal yang dilakukan setiap hari atau sehari-hari gitu ya, yang mencerminkan gaya hidup dan lifestyle dari orang-orang generasi atas dan generasi anak muda pasti beda-beda gitu ya. Dan kita ngundang di sini yang masih muda, semoga bisa mewakili juga lah ya. Iya, benar. Ya kan cukup ngikutin sosmed, cukup berkecimpung di dunia ya itu silat dan fashionable dan kawan-kawan gitu. Silat lidah. Loh. Apaan sih? Nah, apa sih? Ya, jadi apalagi zaman modern ini semua serba instan, semuanya serba ngikutin gitu ya, apalagi ngikutin arus zaman gitu ya. Nah, pengen nanya nih, ketika ngomongin soal sosial media, Instagramnya apa? Loh, bukan. Maksudnya ya dengan mengikuti Instagram dan kawan-kawannya gitu kan pasti ada semuanya di situ, lifestyle, perkembangan zaman dan manggilnya apa nih? Lo manggil lo apa sih? J sendiri orangnya itu, kamu ngerasa kamu itu orang yang ngikutin lifestyle anak muda nggak? Lumayan sih ya, bisa dibilang lumayan. Ngikutin banget ya nggak? Iya, tahu-tahu lah. Dalam hal? Yang ngomong di sini loh. Dia ngarep sana mulu. Memang sih rumput tetangga lebih indah. Tapi produk lokal siapa yang tahu? Iya. Tapi biasanya rumput-rumput yang di tanah kosong itu bisa yang diambilin sih untuk makanan kambing. Iya sih. Lokal banget itu, bro. Oke. Ya. Contohnya apa tuh? Yang gaya lifestyle yang kamu ikutin sekarang? Ngikutin sih enggak, tahu-tahu doang. Iya. Apa yang kamu tahu tentang lifestyle anak muda? Kalau dari kayak lingkungan masih teman-teman sendiri, kalau nge-tap story itu ada yang malam-malam kurabing dugem ya, duduk gembira ya, duduk gemetar, kursi pijet dong. Oke. Kamu masih suka clubbing gitu ya? Iya, ada yang nongki sama teman tiap 1 minggu. Ngopi. Kopi kekinian. Sebenarnya apa sih yang enak di clubbing ya? Dengar musik, apa sih gitu. Padahal kecilnya musiknya ngomong, oh gitu. Udah makan belum? Padahal ngomong itu doang. Udah makan belum? Dia barusan dari rumah. Kenapa musiknya harus kayak gitu? Memang kamu suka dong? Suka sih, biasa aja sih. Aku emang suka musik, tapi untuk kesananya buat dengar sih ya nggak terlalu. Tapi ngikutin. Iya. Kalau diajak pergi. Kalau diajak, tapi biasa perginya bareng family sih. Kadang family yang. Berarti sambil clubbing, sambil akong ama ikut. Gitu. Ya nggak akong ama juga. Oh, sama keluarga ya? Iya, kadang keluarga mau gitu yang. Seru ya. Abis itu pulang renungan nggak? Enggak, langsung di situ mesbah keluarga, Bro. Mesbah keluarga enggak. Mesbah keluarga langsung di situ. Udah kayak Ayub ya. Langsung lagunya penyembahan langsung. Lagunya ini NDC. Boleh sebut merek dong. Penampilan Tuhan. Oke. Gereja tangga itu. Gereja masal gitu. Iya. Iya. Nah, dari segi itu semua yang mungkin ini. Coba ceritakan hal paling ekstrim yang kamu lakukan ketika ngikutin lifestyle anak muda.
Yang mungkin menurut kamu paling ekstrim. Mau jawab apa mau minum? Kita ini dulu dong. Kita cheers dulu. Mulai dulu dong ya. Kita mulai dulu dari yang paling imut. Paling imut. Minumannya paling imut maksudnya. Silakan. Makasih ya, ini agak paling dikit ya ukurannya tadi. Oh iya. Itu paling banyak. Terus dong. Ini tadi yang non alkohol ya. Non alkohol. Itu yang alkohol. Oh, bukan. Enggak dong. Ini non alkoholik kan? Itu kan bukan. Nah, ini yang alkohol kan itu yang. Kita sudah taruh itu. Sudah 1, 2, 3. Yuk. Enggak. Lumayan sih. Enak. Ini tim kreatif nggak salah beli kan? Enggak ya? Kok udah agaknya ya. Ya karena. Jadi kita ya tadi pertanyaannya balik lagi. Hal paling ekstrim apa yang menurut kamu paling ekstrim yang kamu pernah lakuin buat ngikutin lifestyle? Yang paling ekstrim. Hal yang paling ekstrim, kalau hal sih nggak lebih ke jadinya ekstrim ke terserah mau yang cone atau es yang krim. mau itu es krim. Itu es krim bang. Tapi lucu kita ketawa. Dah. Oke. Ya, mari kita lanjut. Baru 1 gelas loh ini. Ekstrimnya nggak lebih ke hal, lebih ke ekstrim terhadap diri sendiri gitu jadinya kayak. Contohnya apa? Maksudnya ekstrim sendiri. Karena kalau bilang soal lifestyle kan, menurut aku sih ya, dunia itu lebih mudah menerima orang yang mengikuti zaman. Wih menarik, mari kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di mata Nat. Enggak dong, baru mah. Kayak orang-orang yang punya social skill yang bagus, yang punya fashion yang bagus, punya ibaratnya kalau kita bilang pretty face gitu, itu lebih sociably accepted gitu, lebih mudah diterima, ya. Maaf, bahasa Inggris kami agak setengah-setengah gitu. Iya. Setengah Inggris, setengah Jawa gitu. Iya. Setengah Medan. Jadi ekstrimnya ya bukan ke hal yang, maksudnya hal yang aku buat yang ekstrim banget sih enggak, cuma lebih ke punya pemikiran itu terhadap diri sendiri bahwa aku harus begini supaya aku bisa lebih mudah diterima, lebih mudah bergaul sama orang-orang gitu. Begininya itu apa kalau nggak berani jawabnya? Lebih ke berusaha keren kali ya. Kamu berusaha keren? Emang yang dulunya kayak ya biasa aja gitu, kayak nggak peduli kalau orang ngomong ya diem. Akunya tipikal yang diem gitu. Kalau aku sebaliknya loh, aku berusaha untuk nggak keren. Supaya? Karena bawaannya emang keren gitu. Ada istrinya malu loh nonton ini. Udah biasa kali ya. Iya, istrinya kenyang sih makan kayak gini kayaknya di rumah. Oke. Nah tadi menarik nih bro. Maksudnya ketika dia bilang aku mengikuti sesuatu untuk diterima. Walaupun kamu tahu itu pasti ada omongan-omongan yang bakalan nyerang kamu. Contoh. Kayak tadi kamu bilang ke clubbing. Sementara orang tahu ke clubbing tuh pasti orang udah punya imagine tuh jelek aja kalau ke clubbing. Minuman alkohol, rokok, dan itu dan semua hingar-bingar yang ada gitu. Nah kamu menyikapi itu gimana maksudnya? Bahkan perginya sama family lagi. Kalau soal clubbing itu mungkin aku fokusnya nggak terlalu ke clubbing sih. Maksudnya aku sendiri juga nggak tipikal yang ayo harus clubbing biar keren gitu kan. Nggak juga. Mungkin aku lebih ke menuntut kesempurnaan dari diri sendiri, padahal sempurna kan nggak ada ujungnya gitu ya. Rokok ada ujungnya. Sampurna. Itu sampurna. Tolong dibantu tepuk tangannya di belakang. Kalau istilahnya itu kamu tidak bisa memuaskan perfeksionisme. Perfeksionismemu gitu. Ya itulah gitu. Iya. Kemana ini semua kata. Tunggu dulu, berarti kalau kamu menuntut dirimu sendiri untuk terlihat keren. Kenapa kalau nggak keren, kayak tadi kamu bilang, kalau nggak keren aku nggak bakal diterima. Jadinya pernah kamu dapat tidak penolakan itu? Pernah dapat reject itu tuh pernah?
Mungkin ada beberapa kejadian yang ibaratnya tersirat, mungkin orangnya nggak yang kayak nunjukin bahwa, tapi kayak adalah beberapa kejadian misalnya kayak aku lagi butuh sesuatu nih, dan ketika aku minta bantuan pun orang ini tuh ibaratnya bantunya itu kayak mau nggak mau, tapi ketika aku tampil lebih bagus, aku nggak perlu minta bantuan dan orang itu yang datang sendiri ke aku, mau dibantuin nggak? Tak boleh tahu orangnya siapa? Ya nggak tahu gua, ya nggak boleh lah. Ya nggak boleh lah. Ayo minum loh. Minum. Nggak boleh lah. Belum sampai ke situ ya. Oke, belum. Ya. Iya. Ya. Kalau gitu kita langsung masuk ke sesi yang lumayan agak yang lebih panas confession ya? gitu ya. Oke, yuk. Ya, kita akan masuk ke sesi confession of the sinner. Udah bro, panjangan. Manual gitu ya? Iya. Apanya? Efeknya manual. Sorry ya. Nanti tergantung ya. Soalnya yang ngedit males gitu. Terpaksa. Iya. Tim kreatif kita agak malas sekarang. Oke, ini bakalan ngomong soal lifestyle dan ini bakal butuh kamu untuk confess. Sekali lagi kalau misalnya kamu nggak mau cerita, silakan di situ, gitu ya. Di situ sudah disediakan minuman-minuman segar, sehat, tapi mematikan. Mematikan lidah. Hampir. Dan segala indera yang lain ya, termasuk indera walelang. Aduh. Tadi nyobain aja. Oke. Jadi hati-hati. Oke, Jay. Berapa juta kamu habisin untuk ya mungkin bulanan, or mau berapa 3 bulan gitu ya, untuk barang-barang bermerek? Kalau barang bermerek, merek penting dong. Per bulan. Ya, merek penting kan. Anak muda zaman sekarang kan mati di merek. Iya mati juga gitu ya. Iya, mati di merek. Mati-matian. Tapi aku juga nggak yang tipikal ngincar merek kayak barang ini harus misalnya ya Adidong gitu kan. Aku mau nyari sepatu tapi harus Adidong gitu. Nggak yang ngincer. Nggak ngincer gitu. Nyarinya jadinya Rebo gitu. Jadinya yang hari Senin, Selasa, Rebo. Kalau misalnya pengeluaran per bulannya sih nggak tetap sih ya. Kadang emang aku lebih suka beli baju sih. Baju paling ke gitu kan. ANW. Oh ya. Ya. ANW. Kadang ya 300 500 gitu. Per hari. Per bulan. Enggak. Per pergi gitu. Per belanja kadang. Berarti kalau seminggu berapa kali belanja? Enggak. Ya santai. 1 bulan bisa ya ada sekali 2 kali gitu lah. Sebulan sekali 2 kali. Dan itu budget rata-rata 500 sampai ya. 300 sampai 500. 500. Pernah 2 jutaan ada sekali belanja? Ya enggak sih. Pernah sih sekali hampir nyentuh 1 juta, tapi itu karena emang lagi butuh jaket denim. Jaket denim apa sejutaan? Ya, jaket denim dan sebuah atasan gitu. Kalau digabungin ya hampir sejati. Oh. Ini baju denim sama atasan. Sama atasannya udah ini dinaikin gajinya belum? Loh. Dapat. Aku nggak dapat lo atasannya apa. Ya. Oke. Kalau untuk barang-barang lain yang mungkin yang bukan soal kebutuhan sehari-hari, bisa yang terlepas mau ada merek atau enggak, bisa sampai berapa per bulan? Karena kan kesannya anak muda zaman sekarang itu lebih nyari yang ingin, bukan yang butuh. Ya. Jadi lebih banyak yang ingin kan? Pokoknya aku lempar pertanyaan, dia lempar penjelasan, nih lemparkan jawabannya. Paling banyak sebulan bisa ngabisin paling banyak ya. Ya. 3 jutaan. Yang kamu inginkan, bukan yang kamu butuhkan. 3 jutaan. Di mobil misalnya 3 jutaan. 3 jutaan. Motor. 3 jutaan kamu beliin makan kerupuk, tuli. Itu Tesla. Tesla yang di rumah ya, 3 juta beli kerupuk, makan sampai tuli loh itu. Krocas. Tungki, you understand tungki? Itu bahasa Medan tungki ya. Pulang banget.
3 juta beli kerupuk Tesla. Iya. Nangkep idenya, Nangkep ya? Nangkep. Bisa ya? Bisa. Masuk. Bisa. Ya, kalau makan Indomie terus, Indomie. Ginjal yang bolong. 3 juta. Kamu nggak kesian sama uang itu? Kesian sih ya. Kesian ya? Kesian sih. Tapi ya kalau kita bilang itu benar kalap gitu ya. Kalap di bulan itu. Anaknya contoh Anto. Itu Kaleb. Kelep. Nyebut merek nih. Oke. Nah, gini, anak muda zaman sekarang itu kayak gitu. Gimana cara kamu mengatasi keinginan untuk menang terhadap uang? Maksudnya pengendalianmu terhadap uang. Gimana cara aku mengatasi? Manajemen, itu bahasa kerennya. Manajemen. Jadi karena anak muda zaman sekarang kan kadang-kadang. Iya, tolong jangan dijawab sendiri, Pak. Ya. Karena saya suka gemes gitu. Jadi kadang meskipun suka kalep gitu, kalep kok jadi kalep? Kalap. Gara-gara nyebut merek ini tadi. Jadi cara aku mengatasinya adalah tiap aku pulang pada hari itu kalau misalnya aku ada pengeluaran aku catat gitu. Minta maaf sama Tuhan. Berlutut dan catat berdoa. di satu buku. Oh, buku kas. Kayak ngeluarin berapa. Jadi usahain bulan depan nggak boleh beli sampai segitu lagi. Atau bahkan nggak usah beli. Bisa juga gak usah beli. Tapi kayaknya tetap ada sih pengeluaran kayak transport atau gimana. Butuh duit gitu. Iya. Iya benar. Itu sih. Oke. Tunggu, aku lagi nyari pertanyaan lagi ya. Oke. Ini ada satu lagi. Apa itu? Kamu berani jujur nggak? Nggak berani. Itu udah pertanyaan soalnya gitu kan? Ya, berani nggak? Itu pertanyaan gue berani juga. Nggak. Kadang anak muda zaman sekarang, katanya di dalam kehidupan anak muda zaman sekarang, mereka tuh paling nggak suka namanya dinasehatin. Iya. Tapi mereka suka mengkritik. J. Apakah kamu orangnya susah dinasehatin dan doyan untuk mengkritik? Kalau aku sendiri sih, aku doyan dikritik karena itu kan masukan ya ibaratnya. Tapi kritiknya gimana dulu? Doyan ya. Kamu doyan dikritik. Menikmati ya, suka ya. Kritik yang itu gelitik ya. Oh, kritik yang tadi 3 juta bikin tuli gitu ya. Kripik ya. Itu Kripik, iya. Serem ya. Kripik. Cukup. Tadi sampai kripik mana sih? Kritik Sampai, gitu kan. Kamu suka dikritik? Aku nggak apa-apa kalau dikritik, tapi kritiknya yang nggak membangun gitu. Yang belakang yang bawah. Nggak suka kritik yang terlalu sampai benar-benar menjatuhkan. Maksudnya nggak ada sama sekali untuk ngebangun. Berarti nggak suka kritik pedas. Sukanya kritik manis sama asam. Ya. Lanjut aja kritiknya ya. Oke, balik. Ya. Kamu pernah, coba ceritain kritikan paling pedas yang kamu pernah dapatkan. Dan sebutkan orangnya. Boleh dong. Harus, kalau nggak minum. Maksa ya biar kontennya ada. Biar kontennya ada gitu loh bro. Kalau nggak jabatannya gitu. Gembala sidang misalnya. Atau Tuhan. Atau ketua kelompok. Atau pembina gym misalnya. Apa ya kritikan paling pedas? Pelupa kok orangnya. Gak dendaman. Tapi ada sih. Terus? Ya. Aku makin lama ngesel sama anaknya. Ya karena dia lupa minum gitu. Minum biar ada konten. Tapi pokoknya aku ingatnya ada pernah orang kritik kayak dulu ya, mungkin masih zaman bocil. Pernah ibarat kecil ya? Pernah dong, misalnya brojol langsung kayak gini. Ya, terus? Kayak ada yang kayak bilang gitu sama kayak temennya, dia anak jelek banget gitu. Tapi itu masih dolo-dolo banget. Jadi sekarang kamu merasa kamu cantik? Ya nggak tahu, biasa aja. Kamu ngomong jelek tersinggung langsung lah. Jelek banget. Iya, dia jelek banget, lihat aku loh bro. Jelek banget nih orang ini. Oke. Jadi kamu sampai sekarang itu menyakitkan gak di hatimu? Kata jelek itu tadi. Saat itu iya. Sekarang? Enggak. Sekarang malah pembuktian. Lihat nih gue sekarang. Enggak gitu. Nih gue gak jelek, gue gak jelek amat gue kan. Oh, oke. Pede ya? Lumayan agak. Butuh doa gitu. Pede dulu. Nah nih,
tadi menarik nih, kamu bilang anak muda, kamu bilang senang dikritik, tapi dia senang dikritik, kamu senang dikritik. Nah, tapi kenapa? Kenapa kamu nggak senang dinasihatin? Kenapa? Ada masalah apa dengan itu? Sebenarnya dinasihatin tergantung ya, dinasihatin sama siapa gitu. Maksudnya gimana? Berarti kamu milih orang dong? Iya. Dinasihatin. Misalnya kalau siapa yang kamu nggak suka dinasihatin? Misalnya kalau dinasihatin sama Menko Polkam gitu. Loh. Jauhan. Kalau aku sendiri, aku lebih senang yang nasihatin aku itu bukan orang yang berasal dari kirain bukan orang. Alien dong. Halus gitu. Takut. Maksudnya bukan orang yang berasal dari ibaratnya cakupan keluarga gitu. Apalagi orang tua gitu. Justru nggak mau dinasihatin sama mereka. Jadi sama mereka maunya apa? Dikasih uang jajan. Itu butuh sih kita. Semua orang juga mau. Orang juga mau gitu ya. Oke, ini pengakuan. Kenapa dengan orang tua? Kenapa dengan orang tua? Lo udah disediain aja di depannya. Soalnya enak nih. Pembahasannya nih. Udah langsung masuk konten. Minum. Ada apa dengan orang tua? Mau cerita atau mau minum? Kau punya hubungan yang baik nggak dengan orang tua? Sorry, kalau langsung nanya ini. Biasa aja. Kalau sebutannya biasa aja berarti udah cenderung ke. Nggak yang terlalu baik banget juga enggak gitu. Tapi ya biasa aja. Kenapa? Kalau menurut ini mama aku nggak nonton kan nih? Nggak tahu lah ya. Langsung nyebut merek ya. Nggak tahu kan? Karena menurut aku orang tua itu lebih ke mama sih ya menurut aku. Lebih susah untuk ngertiin aku meskipun aku bercerita gitu. Kamu pernah cerita apa ke mamamu sampai kamu nggak dimengerti mama? Ibaratnya kita lagi mancing loh ini biar ada konten. Iya, minumlah dulu. Minum dulu baru cerita. Tolonglah cerita. Kalau minum aku nggak cerita lagi loh. Ya udah ada pendengar. Bareng dong. Bareng kita. Bareng dong Dia Adil. bisa cerita, kita yang minum gimana dong? Sekarang kita setia. Temenin dong. Setia tamu. Setia jadi, setia budi ya. Agak banyak, boleh ganti nggak? Boleh. Apa yang nggak buat kasih ya kamu? contoh. Iya. Flash handphone pun kutangkap. Anjir. Capek. Capek sekali. Yuk. Haleluya. Ini pahit banget loh ini. Aku salah pesan. Gila. Gila. Ini kok pahit banget. Ini pahit banget. Tuang lagi. Nggak pahit ternyata. Enggak. Hidupnya Karena hidupnya udah lebih pahit. Tuang lagi, isi ulang. Oke, selanjutnya aku minum aja ya. Selanjutnya aku minum aja. Okay. Talk show ini berisikan aku minum. Enggak dong. Kita sampai kaget-kaget gitu ya. Bercanda dong. Jangan, berhenti Kak. Bercanda dong. Oke, Kenapa dengan mama tadi? Kamu cerita nggak? Cerita nggak? Mau cerita atau ya udah itu anggap udah lunas. Nah, udah lunas pakai minum. Intinya ya. Sulit mengerti diri aku aja gitu. Ya, jadi karena itu kita sudah merekam ya keseharian dari mama. Ya. Selalu ya ke situ selalu. Kasih musik yang sedih-sedih gitu. Banyak kan dia. Oke, terus kayaknya soal yang ngeluh-ngeluh aku skip aja lah ya, Bro ya. Iya. Aku pengen masukin ini sebenarnya, tapi sebelum masukin pertanyaan kita langsung lanjut dulu lah pertanyaan selanjutnya gitu. Lanjut dulu pertanyaan selanjutnya. Iya. Kamu, J, bangun tidur yang dicari adalah handphone dan langsung buka sosial media. Benar begitu? Betul. Kenapa Iya. begitu?
Gak tau sih, udah jadi kebiasaan aja kali ya. Kayaknya anak muda sekarang siapa sih yang bangun? Kalau aku bangun tidur buka mata dulu sih. Oh, iya juga. Iya juga ya. Bukan buka hati ya, bro. Iya dong. Iya juga ya. Buka mata dulu dong. Baru buka. Iya. Pokoknya intinya hal pertama yang dicari itu pasti handphone. Bukan ini bangun buat matiin alarm. Nah ini karena begitu ya, kehidupan anak muda zaman sekarang, kalau kita sentuh langsung dengan hal yang spiritual, itu membal bro. Setuju nggak lu? Setuju nggak? Bahkan dibilang anak muda zaman sekarang itu, saya pakai kalimat ini, anti ketika bangun tidur langsung kita ngomongin yang spiritual. Kamu ngalamin itu nggak? Masuk gitu. Iya juga sih ya. Lebih ke kenapa ya nggak terpikir untuk kamu cari Tuhan dulu. Iya. Ketimbang cari handphone dulu. Iya, jadi terpikir. Jadi terpikir kan? Kita mikir bersama. Oke. Kenapa ya? Kenapa anak muda zaman sekarang kayak gitu? Ya. Ya kan? Kenapa anak muda ya? Yang ya tolong yang di belakang juga ya, tolong ya. Kenapa? Kalau boleh jujur, setertarik itukah? Setidak menarik itukah Tuhan? Jadi kalimatnya itu. Setidak menarik itukah Tuhan? Ya nggak gitu juga. So? Mungkin karena ya ponsel ini hal-hal yang entertaining itu lebih kan? Kepo sama hidup orang lain. Ups. Wadaw. Kepo sama hidup orang lain. Hidup orang lain. Atau bisa juga mungkin gini, apakah jangan-jangan handphone itu lebih relevan daripada Tuhan? Nah lo. Waduh. Iya bener. Pikir lagi nih. Karena kesannya kalau kita ngobrol sama handphone kan kita kayak langsung dapat feedback. Ngobrol sama Tuhan tuh kita kayak perlu waktu yang khusus. Feedback bukannya musikal. Aduh, inside joke. Ya, lu kayak gitu sering mah. Ben. Oh iya. Gak apa-apa, yang penting orang studio ketawa. Itu. Kalau mau boleh jujur nih, boleh jujur. Sehari ada nggak kamu cari Tuhan? Ada. Jangan bilang minggu ya. Enggak. Jangan bilang makan ya. Mau makan. Jangan ngomong makan. Ya, itu pun makan. Lapor doang ya, Tuhan mau makan. Tuhan, saya mau makan. Nggak gitu juga. Jadi? Ya doa yang semestinya. Oke. Nggak pernah nggak kamu bangun relasi dengan Tuhan satu hari ini? Itu ada efeknya? Belum. Hari ini belum. Hari ini belum ada sama sekali. Belum berarti bagus. Berarti bakal ya? Berarti bakal ada. Ya. Kalau dia bilang enggak, itu baru heboh. Nih. Pertanyaannya adalah kapan terakhir kali bangun relasi sama Tuhan? Doyan banget ya. Bagus bro. Kalau nggak udah. Jamunya nggak ada yang habisin. Iya. Wait, itu punyaku, ini punyamu. Udah semangat salah lagi. Udah. Oke, sip. Berarti nggak mau jawab. Iya, nggak mau jawab. Berarti udah lupa. Enak serius. Oke, aku kasih yang basi. Air toilet lo. Oke. Itu soal kehidupan rohani. Ini makin kesini pelan-pelan kita kesini. Ketika kamu ngalamin suatu kehidupan rohani yang kamu nggak mau cerita, kamu sadar nggak bahwa dalam kehidupan seorang anak muda, spiritual itu bakalan mati kalau kamu terus tidak kasih makan? Iya. Oke. Setuju. Tapi? Oke. Nggak ada tapi-tapian. Oke. Di dalam kekosongan spiritualmu itu, dosa apa yang sampai detik ini nggak bisa kamu lepas? Isi dulu. Oh iya. Laris! Gila, makin mancing makin seru ini. Ayo. Ini karena dosa ya, jadi agak banyak dikit. Dan tunggu dulu. Seperti kata saya tadi. Gila, dicampur. Kita mix. Sama apa ini? Apa itu? Rahasia. Bandrek, kopi. Kropi. Mau tahu aja. Ya. Pokoknya kalau nggak bisa jawab, ya siap-siap nggak tidur sampai pagi gitu. Dijamin mules ini. Waduh. Minum. Temenin. Oh, kira dia sambil gitu sambil nuang.
Makin diminum makin lebih bisa menikmati ya. Pahitnya hidup. Kok sakit gigi aku ya? Ini apaan sih minum ini? Tadi berarti terlalu umum pertanyaannya, Bro. Oke. Pengen nanya nih. Soal dosa-dosa gitu ya. Ya. Kayaknya itu pengakuan dosa di sini. Anak muda ini nih, Bro. Sebelum mungkin yang di pemirsa di rumah bakalan bingung ini kontennya gimana ceritanya. Karena ternyata menurut survei di lapangan, anak muda zaman sekarang paling susah mengaku dosa di gereja. Tapi paling gampang mengaku dosa di teman-teman nongkrongan, guys. Atau di sosial media. Betul. Iya, lari ke sana. Jadi ini kita bakalan ngangkat coba tentang apalagi dosa orang gitu ya. Betul sekali. Dosa orang kita yang ngakuin gitu. Berarti kita ngumbar aib. Gosip dong. Iya, jadi makanya gosip ini. Lambet Tour sangat laris gitu ya. Lambet. Oke, yuk silakan, Bro. Ya. Mau lebih spesifik sih akunya. Iya, gas. Tapi ya harap ya di pemirsa di rumah juga harap melihat gara-gara ini nih jamunya nih. Harap bisa memahami ya, ini kita bukan lagi memojokkan, bukan juga lagi mengumbar aib, tapi kita pengen untuk mendengarkan confession. Dan sekali lagi ya, kalau nggak bisa jawab atau nggak mau jawab, nggak bersedia jawab, silakan minum gitu. Ya, minumannya sehat sih, cuma ya nggak enak aja. Oke, pertanyaannya adalah J. Ceritain, apakah kamu pernah nonton porno dengan teman? Atau sendiri? Pernah dong. Minum, pernah. Pernah? Pernah dong. Oke. Ceritain lo. Ceritain. Maksudnya, kenapa bisa sampai di titik itu? Jangan ceritain proses atau isi dari filmnya. Kontennya gitu. Jangan. Kalau dulu aku ingat pertama kali aku nonton ibaratnya video video porno lah ya. Ya, bener. Porno udah. Ngerti. Itu yang aku di rumah juga pada nonton. Ya. Nonton tayangan ini. Untung aja. Bro, acara kita makin lama makin nggak bisa ini loh nanti tutup nanti. Oke, lanjut. Itu pas aku masih dingin, Bro. lumayan kecil, masih 4 SD gitu. What? Really? 4 SD serius. Tapi itu enggak yang masih segini dong ya? Enggak segini. Kecil banget dia lah. Itu kalau Kecil. 4 SD ya? 4 SD. Itu sendiri atau teman-teman? Enggak. Atau itu sama, lebih jangan-jangan ke sama. Di rumah itu ada kayak ibaratnya asisten rumah tangga gitulah. Oke. Asisten rumah tangga, setelahnya dia panggil aku gitu. Panggil aku, Pak, Dek mau nonton nggak? Tapi ini asisten rumah tangganya cewek ya. Oke. Mau nonton nggak gitu? Nonton apa gitu kan? Aku yang sebagai nonton mermaid dan mereka boy. Bercanda. Ya. Oke. Jadi kayak ya ada aku samperin gitu kan. Terus dia langsung nunjukin HP dia gitu. Terus kayak muterin gitu. Enggak ada. Oh ya. Muterin videonya. Ya aku ya pas berarti gini ya. bukan Waduh, dapat lagi. Atau gini. Iya bener. Dapat lagi juga. Lanjut. Jadi ya dia muterin, terus ya aku nonton dari awal sampai akhir gitu. Ngerti nggak waktu itu? Maksudnya ngerti dalam arti bahwa itu film porno gitu. Aku, jujur ya entah kayak mana. Pas pertama aku nonton itu, aku nggak ngerti itu adalah sesuatu yang porno. Dan aku juga nggak tahu bahwa itu kesalahan menonton itu. Tapi entah bagaimana, kok bisa aku menikmati nonton itu. Oke. Berarti dalam waktu yang lama. Dalam span waktu yang lama dong. Dari awal Akhirnya sampai jadi akhir, sadar. aku nontonin gitu. Oke. Dan nggak merasa yang kayak, kayaknya nggak boleh aku nonton inilah. Oke, karena which is masih 4 SD. 4 SD. Titik sadarnya itu, maksudnya titik sadar bahwa hal yang seperti itu nggak baik itu di usia berapa? SD 6 sih. Itu selama itu masih ada pengalaman nggak? Ada, ya asisten rumah tangga itu masih nunjukin. Kayak mungkin ya dia download yang baru terus ngajak aku nonton gitu.
Dan masih di kelas 4 SD atau kelas 6 SD-nya? Sampai ke 45 gitu. 45. Habis itu dia agak kerja lagi ya udah. Oke. Terus habis itu nyari lagi nggak? Oh, kamu sendiri secara, maksudnya kan tadi kan kamu diajak, tapi kalau secara sadar sendiri maksudnya. Nyari sendiri. Nah ada setelah Santai. setelah Ya. Tadi kan ngajak berantem deh. Ada ya? ada ibaratnya secara consciously iseng-iseng gitu kayak pas lagi gak ada apa-apa gini, misalnya lagi gabut, gak ada les atau lagi gak belajar atau gimana, kok kayak megang HP terus kayak intentionnya itu untuk nyari sesuatu yang seperti itu gitu. Ketertarikan itu ya. Oke. Bro, kita apresiasi dulu bro. Yes. Kita apresiasi dulu. Gak ikut dong gue ya? Ikut dong. Kan Apresiasi. Kejujuran ya dah. Kita Terima kasih, cheers buat kejujurannya. Thank you buat kejujurannya. Terima kasih. Wih, nabrak gila lo nyasasanya. Yang ini lebih enak sih. Tapi asal. Oke. Ada satu hal yang menarik. Ketika Bro, gandeng tuh. Iya menarik. Tergandeng. Bener juga. Nah, kamu tahu nggak, Jay? Ya. Kalau ntar kita ada yang menarik. Kamu tahu nggak? Kalau kejujuran anak muda tuh sekarang tuh sulit banget ditemuin. Setuju nggak? Apalagi ngebahas tentang yang terlalu intim like this. Setuju ya? Ataupun yang terlalu mungkin dianggap tabu, aib, or iya, dosa bener. Gitu. Tapi bukan cuma ini, tapi dosa-dosa yang lain juga. Gitu. Ya, jadi maksudnya dalam tayangan ini coba memperlihatkan satu bentuk bahwa ternyata anak muda zaman sekarang itu bahkan bisa gampang akses untuk hal itu. Tentu setuju ya. Yep. Nah, sekarang berarti untuk orang tuanya ya bukan masalah tentang berhati-hati, tapi memberikan edukasi itu sih. Tentang hal itu agar supaya anak-anak mudanya, anak-anak muda yang di rumah tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berlebihan. Karena ya dengan apalagi zaman sekarang tontonan seperti itu bisa bukan hanya menarik perhatian ataupun menarik hawa nafsu, tapi juga bisa mencuci otak, dalam arti lu bisa akhirnya fine dengan penyimpangan seksual mungkin. Setuju. Ataupun hal-hal lain, bukan cuma itu. Banyak orang misalnya cuci otak akhirnya jadi teroris dan sebagainya. Jadi pertanyaannya apa, bro? Jadi dampaknya itu penegasan sih. Oh, gitu ya? Menariknya itu. Jadi orang-orang tua di rumah sana perlu bukan hanya mewaspadai, makanya penting banget quality time sama anak itu dan lihat bagaimana. Bahkan untuk anak ngobrol ke orang tua pun, dia lagi dalam masa puber, itu momennya kapan coba? Iya kan? Sulit gila kan untuk ngebahas ini. Tapi kadang kalau di Eropa dia terjadi aku suka sama jenis atau aku suka sudah melakukan ini. Itu kan kita langsung wah plang gitu kan ya. Langsung ribut gitu. Tapi sebelum sampai terjadinya ke sana, kesadaran orang tua untuk melihat case ini tuh jangan dianggap sebelah mata. Jadi harus menjadikan satu perhatian yang serius untuk ke anak gitu ya. Oke. Lanjut. Ya, tadi bicara soal orang tua lagi. Orang tua lagi gitu ya. Menurut kamu, menurut J, seberapa besar sih peran dari orang tua di dalam bukan membentuk sih ya, tapi lebih kepada memberikan supervisi terhadap lifestyle anak muda. Kita kan tahu kan pasti ada gap lifestyle, ada gap itu. Menurut kamu? Oh, by the way, sebelumnya latar belakang studi kamu apa? Masih ngejalanin S1 psikologi. Psikologi terus ya? Cocok. Menurut kamu ataupun menurut ilmu yang kamu pelajari, menurut ahli psikologi yang ini, seberapa besar atau seberapa influencing seorang atau seharusnya mungkin atau semestinya orang tua itu di dalam pembentukan lifestyle anak muda itu peran mereka sejauh apa? Kalau atau mungkin menurut pengalaman kamu? Kamu kayak bahasa isyatiku ya? Ya karena lifestyle tadi, maksudnya dibilang Eka tadi, nggak cuma tentang pakaian ya, tentang lifestyle yang perlu diperhatikan, tapi tentang gaya hidup dia secara internal di dalam juga. Yep. Dan kamu sebagai seorang psikolog untuk melihat itu gimana? Calon psikolog. Psikolog. Menurut aku peran orang tua itu source-nya lebih ke menerima
dan mengarahkan semampunya. Karena anak itu ketika dia mencapai usia tertentu, kembali lagi tadi, kenapa anak sulit menerima nasihat? Karena rata-rata nasihat yang diberikan orang tua itu gak berupa kepenerimaan. Mereka menolak mereka. Jadi, itulah kenapa harga diri anak itu cenderung rusak berada di dalam rumah. Dan mereka gak mau pulang-pulang rumah. Terakhir mereka jadi entah nongki sama temen, habisin duit, atau ke clubbing untuk menghindari rumah, menghindari rumah ini. Jadi yang idealnya kira-kira seperti apa dong menurut kamu? Seharusnya terlepas dari orang tuanya itu orang tua sulit atau orang tua yang open gitu. Idealnya terhadap apa gitu? Respons mereka terhadap lifestyle atau pembentukan lifestyle anak muda. Ya itu tadi, respon mereka seharusnya mereka ibaratnya gimana ya? Penerimaan. Membuka ruang untuk si anak ini secara nyaman bisa komunikasi. Oke, benar. Dan sebelum, ibaratnya banyak ya orang tua, kita belum bicara siap aja udah nyeletuk gitu kan. Kok kayak gitu sih hidupnya? Itu yang bikin anak pada akhirnya nggak mau lagi bercerita sama orang tua gitu. Jadi membuka ruang untuk anak boleh cerita everything. Kamu boleh cerita apa aja, nak, mama buka, mama tampung, dan dari sana mama akan coba arahkan. Iya, akan mencoba arahkan sebisanya. Berusaha atau belajar untuk mengerti, at least ya. Walaupun mengerti mungkin dulu gitu ya. Mungkin belum sampai kepada titik, oh lu mesti ngikutin yang seperti ini atau silakan lu bebas mau ngikutin yang mana, tapi lebih aku coba ngerti apa yang menjadi pandangan kamu, kenapa kamu alasan memilih lifestyle kamu seperti apa itu, gitu kan? Iya. Jadi ini untuk sekali juga untuk informasi untuk penonton setia TTL bahwa cerita ini juga setia. Iya kan, penonton setia dong ya. Kayaknya nggak ada yang ada lah ya, selalu setia ya dengan TTL. Selalu setia. Jadi melihat ternyata tantangan anak muda zaman sekarang juga itu. Bagaimana untuk mereka berani jujur, mereka berani mengakui sesuatu hal mungkin baik itu yang baik ataupun mereka sudah habis melakukan sesuatu bentuk dosa. Yang anak-anak juga muda butuhkan zaman sekarang itu adalah penerimaan dan pembukaan diri buat orang tua sehingga mereka boleh cerita apa aja ke Anda. So hari ini jangan tutup pintu hati Anda, hati Anda, dan keraskan hatimu. Donor darah, donor darah lagi. Jadi ya bisa untuk membuka selebar-lebarnya. Pintu maaf anak, gitu ya. Pintu maaf untuk anak bercerita. Bener ya? Bener ya gue ya? Oke, karena tadi sudah dikasih waktu sama tim kreatif. Ini ada satu ayat firman Tuhan yang gue coba bacain buat teman-teman dan buat kita semua yang nonton, bahkan juga mungkin buat Jay bisa jadi suatu penghiburan dan kekuatan buat kamu. Dalam Titus 2 ayat 6 sampai 7, Titus 2 ayat 6 sampai 7, saya bacakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu, kita ini anak muda, sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Cakep. Jadi karena tadi kita sebagai mungkin kamu dan kita masih muda dong. Masih. Dan kita semua anak-anak muda perlu tahu menyadari bahwa cap untuk kehidupan anak muda zaman sekarang itu terlalu capnya tuh banyak yang negatif sebenarnya. Karena dinilai dari sudut pandang yang sempit mungkin ya. Sempit. Makan terus dilihat anak muda ini dia bilang kamulah orang yang padahal sebenarnya ada juga anak-anak muda yang potensial. Bahkan ada yang jualan di online shop segala macam. Bisa kok hidup mereka positif. Tinggal bagaimana juga lingkungan itu mempengaruhi mereka. Yeah. Secara khusus lingkungan yang paling kecil itu keluarga juga. Dan bahkan mungkin dalam gereja, dalam pelayanan dan bahkan skup yang besar dalam kehidupan masyarakat, bagaimana mereka bukan hanya diterima, tapi diberikan ruang untuk berbicara. Gitu ya. Oke, lu. Jadi ruang berbicara seperti di TikTok lagi. Ya, ruang untuk bicara, untuk bisa ngomongin apa aja di sini. Ya, dari Jay mungkin ada mau ngomong sesuatu untuk pesan untuk pendengar. Ini kameranya lihat yang ini. Yang sini. Yang ini. Kira sih? Oke, yang ini. Yang ini. Ada pesan untuk anak-anak muda di sana? Ataupun untuk apa ya? Tentang gaya hidup ini. Es teh manis 2. Pesan nasi goreng 1. Oh iya.
Pesan apa? Apa ya? Nggak tahu. Soal lifestyle. Tentang lifestyle. Intinya, lifestyle apapun yang kalian pilih, jangan yang membawa kalian menjauh daripada Tuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang Iya, oke, benar. ya, Ya, Iya. Eka sekarang. Ya, pokoknya apapun lifestyle yang kamu pilih. Jangan. Lagi ya. Ngopi. Jadi ya bicara soal lifestyle anak muda gitu ya. Explore pastinya, tapi ya tentu saja kembali lagi kepada Tuhan nanti ya. Ya tadi kan kita bahas soal itu ya. Perlu ada pengaruh atau perlu ada relasi sama Tuhan gitu, lifestyle. Bagaimana untuk membuat sebuah lifestyle yang dekat sama Tuhan? Mungkin itu kali. Jadi bukan cuma fokus di lifestyle, coba sana, coba sini, tapi dari semua lifestyle itu coba pentingkan lifestyle dekat dengan Tuhan. Betul. Istilahnya DNA-nya Kristus. Jangan sampai kabur. Justru DNA-nya Kristus boleh terus terlihat di kehidupan anak muda. Sehingga lifestyle itu nanti akan mengikuti DNA itu gitu kan. Akan cakep. Jadi lifestyle kita pun ya apalagi misalnya kalau ngikutin kata firman Tuhan, lifestyle kasih misalnya. Siapa sih yang bisa menentang kasih gitu kan? Betul. Tidak ada yang bisa menyalahkan itu. Ya. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita belajar mengasihi, ya lifestyle itu pasti akan bukan hanya menyenangkan kita, tapi juga akan berdampak bagi orang lain. Seperti tayangan kita, Tok Tok Live gitu ya. Pengennya juga berdampak bagi banyak orang ya. Oke, thank you buat semua yang sudah ngikutin. Kameranya yang mana? Ini ya. Yang sana gitu ya. Thank you semua udah ngikutin Tok Tok Live pada malam hari ini. Ya. Kunyitnya pengaruh. Sekali lagi kalau misalnya saudara merasa bahwa obrolan kita terlalu vulgar gitu ya, harap dimengerti dan harap dimaklumi karena ini ngomongin soal confession dan ini pasti juga sudah sesuatu yang sudah beres gitu ya. Betul. untuk di-confess gitu. Dan kita juga berharap ini juga membuka ruang bagi kita untuk kita belajar untuk confess at least kepada Tuhan untuk hal-hal yang kita miliki, termasuk juga untuk soal lifestyle itu, lifestyle anak muda yang perlu untuk kita confess juga di hadapan Tuhan dan perlu juga anugerah Tuhan untuk menyucikan semuanya itu. Thank you semuanya yang udah ngikutin ya. Sampai ketemu lagi di dalam tayangan berikutnya dari Tok Tok Live. No gossip. Jangan lupa ya di like, subscribe dan Instagram kita di follow. Kayaknya kita mesti minum yang manis-manis deh. Tadi udah yang nggak jelas minumannya. Boleh minum yang manis ya? Kita coba dulu kayaknya. Berbukalah dengan yang manis.